Tarobat barudak bisi doang si Intan, si Fitri, si Rina, si Ririn, si Nabila, si Dewi asup ke neraka jeung aing gara-gara loba jojogedan. Hari pertama di neraka guys, bareng teman lama gua nih ternyata masuk neraka juga. Ayo kalian yang masih ngelakuin dosa nanti ketemu gue. Guys, yang Anda lihat ini adalah neraka dan saya salah satu penghuninya. Hari pertama di neraka, cek. Hari pertama di neraka, cek kepanasan suhunya dulu. Hari pertama masuk neraka, cek. Kurang dulu guys. Cobain mandi lava, ternyata seru juga, panasnya mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita saksikan tadi yaitu sebuah video yang menampilkan orang pertama kali disiksa di neraka. Jadi hari pertama ketika orang di neraka. Ini adalah sebuah video yang dibuat oleh AI. AI ini adalah sebuah teknologi digital atau mesin pintar, atau disebut dengan artificial intelligence, di mana ini ada banyak animasi-animasi yang ini tentunya banyak sekali hal-hal yang itu di luar nalar manusia. Nah, ini bahwasanya ketika orang sudah berhadapan dengan teknologi AI, maka tidak ada lagi batas-batas normal. Ya, jadi orang dengan sesuka hati, dengan bebasnya ini berbuat sesukanya. Bahkan tadi ditampilkan yaitu bagaimana pemandangan di neraka. Bukannya orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari panasnya ancaman neraka, malah ini mereka mempermainkan yaitu salah satu ajaran dalam agama. Ya, di antaranya ajaran dalam agama adalah adanya siksa neraka dan adanya nikmat surga. Nah, ini mereka ini bercanda atau bersenda gurau yang memang tidak pada tempatnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang demikian. Nah, kita tahu bahwasanya yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini sudah sangat luar biasa ya, menjangkau berbagai hal tentang bagaimana majunya atau pesatnya kemajuan teknologi. Ya. Nah, jadi dengan adanya kecerdasan buatan ini, maka ada hal yang positif dan juga ada hal yang negatif. Ya, karena itu sebagai sebuah alat atau sebagai sebuah mesin, maka kita bisa menggunakannya secara positif dan bisa menggunakannya menjadi hal yang negatif. Ya, nah dampak adanya artificial intelligence diantaranya hal positif ini, maka orang dengan mudahnya mencari informasi dengan sangat mudah. Kemudian ada banyak berbagai macam aplikasi yang itu bisa kita pakai, termasuk kita dalam memperdalam ilmu agama atau mencari sumber informasi dengan sangat cepat. Kemudian dengan adanya kecerdasan buatan, maka ada banyak mesin-mesin robot yang ini bisa menggantikan tangan manusia, sehingga hasil pekerjaan mesin tentu lebih cepat, kemudian efisien, dan tentunya bisa memproduksi secara cepat atau secara massal. Nah, namun di balik itu semuanya kita harus waspada. Ternyata di balik AI atau artificial intelligence ini ternyata juga membawa dampak buruk yang sangat luar biasa. Kalau tidak kita kontrol, maka ini sangat bahaya sekali. Terutama kemajuan AI ini sangat berdampak buruk kepada nilai-nilai agama.
Nah, ini sangat bahaya sekali ketika orang berinteraksi dengan AI sehingga mereka kehilangan kewarasan. Bahkan ini sebagai sinyal atau tanda-tanda akan musnahnya nilai-nilai agama. Ini yang harus kita waspadai, ya, sebagai bentuk atau tanda munculnya fitnah akhir zaman. Nah, ini AI ini ternyata pertama kali muncul pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Artinya AI ini sebenarnya sudah sangat lama, ya, sudah sangat lama, namun kemudian belum ada pengembangannya baru sekarang ini mencapai puncaknya. Ini yang dianggap sebagai bapak AI ini adalah bernama John McCarthy, ya, salah satu pionir AI. Nah, ini sangat luar biasa sekali kemajuan AI dari segala bidang. Ini orang bisa menggunakan teknologi AI, bidang pendidikan, kemudian bidang agama, bidang industri, dan sebagainya. Nah, ini kita sebagai orang yang peduli dengan nilai-nilai agama, sebagai orang yang beragama, maka hendaknya kita dalam menggunakan media atau teknologi AI ini dengan berhati-hati. Ya, ini bisa kita gunakan untuk hal yang positif, bisa membangun diri kita, bisa menjadi lebih baik, namun juga bisa merusak masa depan kehidupan kita. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kehidupan kita ini rusak dengan mesin yang disebut dengan AI. Maka kita harus memperdulikan cara menggunakan AI, yaitu bagaimana AI ini bisa bermanfaat untuk diri kita, kemudian keluarga kita, juga bagi orang lain. Jangan sampai AI ini nanti akan berdampak buruk bagi kehidupan kita, juga akan merugikan orang lain. Nah, inilah perlunya kita, teknologi apapun itu hendaknya kita setir dengan nilai agama. Siapapun agamanya tentu sangat tidak sepakat kalau kemudian hidup melanggar nilai-nilai agama. Ya, agama manapun ini tentu melarang bagaimana orang ini mempermainkan agama. Ya, agama ini sesuatu yang sakral. Kemudian kalau dengan adanya AI, sehingga orang ini sudah tidak peduli dengan nilai-nilai agama. Bahkan agama ini sudah tidak dianggap sebagai yang sakral, termasuk diantaranya yaitu orang ketika tadi membuat aplikasi, yaitu hari pertama masuk neraka. Nah, padahal neraka ini sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, dalam agama manapun tentu ada yang namanya neraka dan ada surga. Surga ini adalah tempatnya orang yang beramal soleh, melakukan kebaikan. Kemudian dalam neraka ini adalah orang yang ingkar dengan agama, orang yang tidak mau melakukan perintah agama, orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi dengan adanya AI ini, sehingga nilai-nilai agama ini sudah tidak dihormati lagi. Orang dengan seenaknya, dengan semena-mena mempermainkan nilai-nilai agama. Ya, prinsip-prinsip agama yang seharusnya kita junjung tinggi, ini namun kita buat main-main, percandaan. Ya, bahkan Rasulullah SAW ini mengajak kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendengar ayat atau kisah tentang neraka. Kemudian ketika kita mendengar ayat Al-Quran yang membahas tentang surga, maka pun kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini tentang bagaimana kita semuanya selaku umat beragama, khususnya yaitu umat Islam, untuk berhati-hati dalam menggunakan AI. Jangan sampai kita kehilangan kewarasan, kehilangan norma kesopanan, termasuk diantaranya adalah kita sendiri yang akan menghina agama kita. Ya, nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, mudah-mudahan dengan tayangan tersebut kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang belum paham, mereka semuanya bisa tersadar, mereka bisa bertaubat, ya, menyadari atas kesalahannya. Mudah-mudahan mereka kita doakan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka ini bercandaan, menganggap main-main, tapi mudah-mudahan mereka tidak dimasukkan ke dalam
neraka. Namun kalau ternyata memang dengan secara nyata mereka terang-terangan ini menentang dan ingin dimasukkan neraka, tentu kita tidak akan bisa mencegah dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita yang masih waras, yang masih hidup dengan nilai-nilai agama, hendaknya kita untuk berhati-hati, ya, jangan sampai kita rusak dengan perbuatan kita sendiri. Ini dalam Al-Quran Allah sudah menerangkan bagaimana ancaman orang yang mempermainkan nilai-nilai agama. Ya, di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 70 disebutkan, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena kekafiran mereka dahulu. Nah, jadi diantaranya perbuatan yang sangat merugikan agama kita sendiri adalah ketika kita menjadikan agama kita sebagai candaan atau sebagai permainan, sebagai senda gurau. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya selaku umat Islam kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah akhir zaman, diselamatkan oleh Allah dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya kelak diberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya hingga Rasulullah Muhammad SAW, kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia sampai akhirat kelak, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.